Anak muda, lu cari duit yang halal lu ya. Selot mulu lu. Anak muda sekarang mainnya judi, Bu. Pak, judinya bukan judi koprok, bukan. Anak muda sekarang punya handphone, judinya online. Judi online, hati-hati ibu bapak, hati-hati. Jangan dikira anak udah megang handphone tuh anteng. Ini handphone bisa ngejelajah dunia, Bu, makanya gue viral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada sahibul hajat yang telah mengkhitan putranya, yang insya Allah, siapa namanya nak? Ananda Sukma Maulana, Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi penyejuk hati kedua orang tua, mengangkat derajat orang tua, dan sehingga dapat membawa kedua orang tua sampai masuknya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadir, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaq wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Diganti dengan pahala yang berlimpah.
Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Faqir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita meminta kepada Allah datangnya bulan Syawal ini Allah kabulkan segala hajat, ibadah, permohonan. Saat datangnya bulan suci Ramadan yang lalu, semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya punya dua tema, pilih yang mana, evaluasi Ramadan atau tentang syukur? Yang mana? Syukur atau evaluasi Ramadan? Syukur. Evaluasi Ramadan gak usah ya, dua-duanya bisa jam 4 pagi selesai. Ibu bilang gak ngantuk, saya ngelihat ibu ngantuk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya ingin membahas tentang evaluasi Ramadan dulu ya, boleh ya? Kita evaluasi Ramadan dulu, apa yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, atau kita dikatakan dengan sebagaimana hamba yang tergelincir dengan dari hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal ayatnya? Hafal? Udah dijalanin belum? Belum. Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Enggak, Nabi tidak memanggil dengan orang yang berakal. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil setiap hamba yang ditegur adalah iman, karena di setiap manusia ini Allah memberikan tingkatan. Yang pertama, manusia Allah berikan keistimewaan. Makhluk Allah, malaikat yang diciptakan oleh Allah memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Binatang, makhluk Allah, tidak memiliki akal tapi memiliki hawa nafsu. Manusia Allah ciptakan, kita memiliki hawa nafsu dan juga memiliki apa fungsinya akal? Hawa nafsu itu sesuatu yang kita inginkan, tidak ada sesuatu apapun yang bisa dapat menghalangi. Ini hawa nafsu. Akal Allah gunakan untuk mengikat hawa nafsu agar manusia tersebut tidak menjadi liar. Contoh, tahu tempe halal apa haram? Boleh dimakan? Kalau datang bulan Ramadan dimakan tengah hari boleh nggak? Hukumnya apa? Haram. Nafsu mau makan tempe, tahu pakai sambal, sayur asam, ikan asin, kan nikmat betul itu. Semuanya halal. Tatkala datang bulan Ramadan, makan di siang hari nggak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib boleh dimakan. Sop buah, es kelapa, kolak,
Tadi udah es buah. Apalagi? Ketimun suri, dawet. Iyalah itulah ya. Itu yang ngomong semuanya hawa nafsu. Saya ngitung ibu semua bapak nyebutin itu hawa nafsu. Keinginan seseorang yang keluar dari hawa nafsunya lewat lidah atau lisannya. Semua tadi yang disebutin halal apa haram? Halal. Boleh dimakan di bulan Ramadan pagi, siang, sore boleh. Enggak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib. Paham sampai sini? Pak tidur istri halal apa haram Pak? Boleh digunain pagi, boleh digunain subuh, boleh habis subuh, boleh siang tengah hari, boleh sore. Kalau datang bulan Ramadan boleh nggak? Habis subuh boleh, duhur boleh, asar boleh, gak boleh. Apa hukumnya? Haram. Kapan bolehnya? Habis terawih, maghrib. Cepet banget. Emang ada orang sini yang ngebatalin langsung lompok istrinya? Ada. Habis terawih dong. Hawa nafsu punya keinginan, akal ngejaga. Saya pengen makan tempe, saya pengen makan tahu, saya pengen es dawet, saya pengen ini, saya pengen itu. Diingetin sama akal, nafsu, tar dulu, jangan, gak boleh, ini bulan Ramadan. Iman nyaut, wahai akal dan hawa nafsu, jika engkau melanggar, siap-siap dosanya besar, kata iman. Iman buat menjaga hawa nafsu dan akal tetap di dalam koridor jalan keridhaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang taat, insya Allah akan mendapat surga Firdausul A'la. Amin ya Rabbal. Janji Allah percaya enggak? Dengan janji Allah percaya. Tapi kenapa kemarin kita kok kayak orang enggak percaya? Bohong. Musolah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Salat subuh saat Ramadan penuh enggak? Rame enggak? Ramadan lewat? Katanya yakin, katanya percaya. Anak muda, lu punya malu enggak? Jalan sampai ke Dieng nyampe, ke Bromo nyampe, ke Cirebon, musola samping rumah masa nggak pernah dimasukin? Saya cuma mau bilang sama DKM musola sama masjid, kalau ada anak muda yang jarang sholat di musola sama di masjid, kalau mati jangan disolatin di masjid atau di musola, gelindingin aja, kalau nggak nganyutin. Coba lihat yang masuk ke masjid pasti aki-aki, udah kakek-kakek, kadang nenek-nenek. Lagi nenek-nenek, lu ngapain sih subuh-subuh keluar, ngapain? Diculik rugi. Sebaik-baiknya perempuan seorang wanita yang sholatnya di dalam kamar. Doyanan perempuan jalan keluar malam, gelap-gelap jalan keluar. Yang tugasnya perempuan cuma ngurusin suami. Ada satu hadis Nabi SAW di dalam satu riwayat, ada satu perempuan datang kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengumandangkan jihad itu wajib untuk laki-laki, sholat Jumat wajib untuk laki-laki. Perempuan ini datang, ya Rasulullah, kenapa itu semua buat laki-laki sedangkan kami perempuan sanggup menjalankannya? Kami perempuan bisa jihad fisabilillah, kami perempuan sanggup menjalankan sholat Jumat. Nabi mengatakan apa? Wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan daripada wanita ini. Pertanyaan ini dan aku jawab akan untuk mewakilkan seluruh wanita yang ada di dunia ini sampai yaumil qiyamah. Simak baik-baik.
Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku, wahai saudariku, sesungguhnya apa yang diwajibkan untuk laki-laki, salat Jumat, jihad fisabilillah, ini adalah kewajiban untuk laki-laki. Tapi kalian wahai wanita, cukup kalian mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, sama sebagaimana kalian mendapatkan pahala sebagaimana jihad fisabilillah dan menjalankan salat Jumat. Enak apa enggak? Tapi sama suami lu galak banget. Ngurusin suami males, ngurusin rumah ogah. Cuciin baju suami enggak? Yakin? Di dalam kitab Duratun Nasihin, kabar gembira, jika seorang istri mencucikan pakaian suaminya, ingat ya, seorang istri mencucikan pakaian suami, Allah akan mengangkat 1000 derajat istri tersebut. Amin gitu? Alah, amin aja disuruh dulu. 1000 kebaikan diberikan kepada istri yang mencucikan pakaian suami. Bodoh amat. Lo mau amin kayak mau enggak, bodoh amat. 1000 kejelekan dihapusin sama Allah. Masalahnya, pantes Pak kita sampai gini hari derajat nggak diangkat-angkat Pak, karena yang nyuci pakaiannya Changhong, Samsung, LG. Betul nggak? Nggak salah saya nggak? Pantes hidup kita ini begini-gini aja, karena bini bapak tuh males. Ambil bajunya, kucek dulu pakai tangan, lepas itu terserah, masukin ke mesin nggak apa-apa. Kucek dulu, nintar pulang sampai rumah lagi di jalan, buka baju, cepat buka, saya mau cuci dari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah kasih kesempurnaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah berikan 3 fase, di mana fase tersebut Allah izinkan semua umat Rasulullah mencicipi rahmat yang Allah turunkan di minggu pertama tatkala datangnya bulan Ramadan. 10 hari pertama rahmat Allah diturunkan. Orang yang gimana? Orang yang ikhlas, orang yang ridha menjalankan ibadah puasa dengan keutuhan iman Islam dengan keikhlasan. Ini adalah orang yang pandai dan pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, 10 hari kedua Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan magfirah, ampunan bagi siapa? Hamba yang ingin dosanya diampuni. Sampai Nabi mengatakan, Nabi saat kumpul dengan para sahabat, celakalah, 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 kata Nabi. Ya Rasulullah, apa yang membuat celaka? Celaka akan datang pada umatku kelak di akhir zaman. Ramadan telah pergi, telah lalu, namun dosa mereka belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Ini fase 10 hari kedua. 10 hari ketiga Allah janjikan, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Bagi siapa? Mereka dengan kehusyuan menghormati, meyakini bahwa Ramadan adalah madrasah ritual untuk iman, agar kita menjadi hamba yang kembali dalam keadaan fitrah dan terus taat kepada Allah, insya. Nah, ini masalahnya di kita. Dari subuh sampai asar sholatnya benar, puasanya bagus, begitu asar keluarin motor keliling-keliling. Ngapain? Ngapain? Ajaran siapa? Bib, mau beli takjil, emang ibu nggak bisa bikin? Kenapa nggak bikin aja? Mau cari bihun bib, mau cari lontong bib, mau cari inilah, mau cari itu. Nabi udah bilang hati-hati, asar ketemu maghrib bahaya.
Jangan kita puasa dari subuh sampai asarnya udah bener, begitu asar sampai maghrib dosa yang kita kumpulin. Yang kita lahan cuman lapar sama haus, amalan kita nggak pernah dapetin, pahala puasa kita nggak dapetin. Kenapa? Karena hawa nafsu mendongkrak akal, tidak ikut lagi hawa nafsu yang ngebawa diri kita sampai iman pun tumbang di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Tuh coba lihat, Bib, kan cuman jalan-jalan doang. Oke, nih contoh bapak sama ibu, suami istri halal, silakan. Keluar sampai rumah ngelihat ada satu tetangga Yanto beli motor. Tok Yanto ganjel tok. Yanto beli motor. Yanto beli motor baru turun dari dealer, tetangga lewat, mas Yanto beli motor mas. Masnya nyaut, iya tuh Yanto duit dari mana itu? Jadi dosa, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, ada namanya Maimunah. Mau Maisaro mau Maimunah terserah, kan mulut gua. Ngapa diatur sih? Yang ceritakan gua. Gua tutup nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Maimunah beli deh nih emas buat lebaran. Baru beli, pulang sampai rumah dicobain, masih pakai daster. Dia beli emasnya dari mulai pegelangan sampai sikut. Biarin aja sih duit-duit Maimunah. Begitu sambil dipakai, mau dibuka, ntar dulu deh, saya mau nyapu, ntar kalau sekalian mau mandi baru dibuka. Udah pakai kerudung nyapu depan rumah. Memang si Maimunah ini orang baik. Kalau lewat tetangga, Neng mampir, Jeng mampir, Bu mampir, mau kemana, apa kabar? Ya Allah, baik orangnya, santun. Sebelum beli emas juga udah begitu. Tetangga lewat, Siti lewat nih. Emang kalau yang begini mah urusan perempuan pak. Laki mah alhamdulillah pak. Walaupun sekarang laki juga banyaknya mulut kayak perempuan pak. Siti lewat, Maimunah negor, Siti mau kemana? Mampir. Sambil nyapu, gelang bunyi kerancang kerenceng, kerancang kerenceng. Maaf Munah, saya lagi mau nyari takjil. Oh iya silahkan, hati-hati. Sambil nyapu, Siti lewat, hati ngedumel. Sombong, baru punya emas segitu aja pamer-pamer, padahal nggak niat pamer. Jadi dosa nggak? Puasanya bagaimana? Batal enggak? Hilang pahalanya. Emang lu emas masukin ke mulut batal? Puasa mah jalan terus, tapi cuma nahan lapar dan haus kan percuma. Nabi udah ngajarin. Kemarin Ramadan saat asar ketemu maghrib itu dibacain asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Ini kan diajarin Nabi, perbanyak ini. Kalian lapar baca ini kenyang, kalian ingin sesuatunya setelah baca ini doa dikabulkan oleh Allah. Penaltinya Ramadan, puasa dalam satu hari, asar ketemu maghrib, itu penaltinya. Baik buruk puasanya di hari tersebut tergantung bagaimana dari asar sampai ketemu maghrib. Allahumma nauzubillah min zalik. Kalau seandainya nih orang dari pagi sampai maghrib gibah aja, nah itu udah dari awal dah tuh, mendingan makan siang lebih baik, kan begitu kan. Ini Nabi udah ngajarin
Allah kasih satu keistimewaan, ditunjukkan kepada Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa pernah iri, ngomong sama Allah, ya wahai Rabbi, aku Musa, ibadahku puasa setahun penuh, ibadahku setiap waktu, yang dipastikan aku mendapatkan pahala yang besar ya Allah. Jawaban Allah, ya Musa, apa yang kau lakukan belum seberapa. Nabi Musa badannya gede, belum lama baru diketemuin tongkatnya panjangnya 13 meter. Tongkatnya, logika manusia, tongkat itu sepinggang atau sedada, kan begitu. Kita ambillah yang banyak pinggang, 13 meter sepinggang Nabi Musa, berarti Nabi Musa tingginya 26 atau 27 meter. Gede badannya. Siapa ya Allah yang lebih banyak puasanya? Mereka yang berpuasa aku berikan hanya satu bulan, aku berikan rahmat, aku berikan maghfirah, aku berikan dijauhkan dia dari api neraka. Sedikit, tapi kok bisa? Karena mereka berpuasa untukku, dan aku yang lebih berhak memberikan apapun yang mereka inginkan. Nabi Musa iri, ya Allah, kok begitu nikmat? Itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Musa? Kalau begitu dengan keistimewaannya, maka jadikan Musa sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat kita yang udah dijadiin umat blow on. Tuh kan, ketawa kan, bukan blow on lagi namanya. Orang diomelin mah sedih gitu. Orang Tegal emang begitu, kalau diomelin cengangas cengenges gitu emang. Perasa katanya, perasaan masuk kuping kanan keluar kiri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua ini hadiah yang terbaik dari Allah. Karena doanya Nabi, ya Allah kumpulkan umatku bersamaku di dalam surga. Ini doanya Nabi. Caranya Allah bagaimana? Usaha dong. Orang mau dapat sesuatu ada ikhtiarnya, jangan semuanya serba tawakal. Contoh, ibu bapak punya motor, kalau mau ditinggal dikunci atau kuncinya ditinggal? Dikunci, stangnya dikunci, motornya ditinggal. Iya, itu namanya ikhtiar. Kalau masih hilang, tawakal. Ini namanya. Bukan berarti saya mah hidup tawakal aja lah, Bib. Motor ditaruh, kuncinya nempel, nah hilang, itu namanya tolol. Betul kan? Yang namanya ikhtiar, usaha. Kita sakit, ikhtiarnya kemana? Berobat, jalan ke dokter, ada obat yang dikasih. Setelah kita minum semuanya baru tawakal kepada Allah. Yang ngasih penyakit siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan karena obat kita sehat, bukan. Ini hati-hati nih, kadang ibu bapak suka begitu tuh. Kemarin kelihatan bapak ibu sakit ya, iya saya beli ini obat manjur sembuh. Tuh hati-hati, kafir. Tuh hati-hati tuh, tanpa disadarin bahasanya itu sudah menyekutukan Allah. Alhamdulillah saya habis minum itu obat agak mendingan. Ucap alhamdulillah atau sebut nama Allah atau salawat kepada Nabi, ini akan menjadi obat betul kepada kita. Ini kadang kita manusia serbanya mau tawakal. Nggak kerja pak? Nggak. Nyari duit? Nggak. Ngapain? Sholat aja lah. Lo sholat ngapain? Sholat sampai jidat pindah ke belakang, duit mana gablek, gak bakal datang duitnya. Usaha, ikhtiar. Anak muda, ini kena lagi nih anak muda nih. Hei anak muda, lu cari duit yang halal lu ya. Selot mulu lu. Anak muda sekarang mainnya judi, Bu. Pak, judinya bukan judi koprok, bukan pakong. Ada pakong di sini. Apa namanya itu? Apa? Begitulah ya. Anak muda sekarang punya handphone, judinya online. Judi online, hati-hati ibu bapak, hati-hati. Jangan dikira anak udah megang handphone tuh anteng.
Ini handphone bisa ngejelajah dunia bu, makanya gue viral. Lah orang tinggal di Kuningan, ceramah di Kuningan, orang Tegal bisa ngelihat saya. Media sosial nggak pakai waktu 3 jam, cuman ngeklik ngelihat ada. Udah follow gue belum? Mudah-mudahan yang belum follow, yang belum subscribe, mudah-mudahan handphonenya hilang. Lah bodo amat. Daripada main judi slot. Judi slot nih bahaya. Dek, bro, duit lo habis nggak bakal kaya. Akhirnya apa? Pinjol. Masuk pinjol, lo ambil data temen lo. Yang dikejar temen lo, yang bayar bapak emak lu. Hidup sengsara, nggak ada kayak bikin judi bikin kaya, nggak ada. Orang yang namanya hidup rezekinya ada walaupun sedikit, yang penting itu. Tahu arti berkah? Lu kan berkah-berkah aja nih, tahu nggak berkah? Cabe tahu apa rasanya? Pernah lihat bentuk pedasnya? Kalau cabenya kelihatan kan? Bentuk pedasnya kelihatan nggak? Adanya di mana? Cabenya ada, begitu digigit ada rasa pedasnya, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, cuman bisa itu cabe. Percaya? Berkah itu tidak akan pernah kita bisa lihat kecuali hanya dirasa. Arti berkah nggak usah repot deh, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu berkah namanya. Paham? Duit aja paham. Itu nama hidup berkah. Lihat Ramadan, berkah nggak hidup kita? Ramadan datang, berkah nggak hidup kita? Berkah luar biasa, karena ada doanya Nabi, ya Allah limpahkan rezeki kepada umatku yang berkah saat datang bulan Ramadan. Ini doanya Nabi. Habis Ramadan kolab. Saya mau tanya, Pak, Bapak nyari rezeki bulan Ramadan, nyari kan? Ada rezekinya? Beda nggak sama bulan-bulan lain? Beda. Jual apa aja laku. Jual bayi, jual apa aja. Yang bihun nggak pernah dagang laku. Biji salak, tahu biji salak? 11 bulan dibuang-buang, Ramadan dicari ada yang beli. Saking laparnya biji salak ditelan bulan Ramadan. Coba bisa kita kebayang. Semuanya berkah. Buat siapa? Umat Nabi. Tidak terkecuali, mau dia beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, semuanya rata rezekinya berkah. Mall yang punya kira-kira orang Islam apa bukan? Berkah nggak? Rezekinya banyak nggak? Banyak rezekinya. Kenapa? Karena termasuk di dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini kehidupan kita. Saya mau tanya, mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya? Kalau saya sih maunya jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikutin ya. Kita mah alhamdulillah, kita rezeki sedikit alhamdulillah. Lihat rumahnya orang kaya gede, yang jagain banyak, CCTV depan belakang samping kanan kiri, satpam 2 di belakang, satpam 2 di depan. Hidupnya dia nggak nyaman, tidurnya mikirin besok harus bayar ini, besok harus tanda tangan ini, besok harus terima uang segini. Tidurnya aja mikir. Kita mah alhamdulillah, emang dasar nggak ada otaknya. Betul nggak? Alhamdulillah kita mah kagak mikir banyak. Kita mikir gimana caranya besok dapat uang, keluarga makan, selesai. Cuma sampai situ pikirannya. Kalau orang kaya pikirannya repot, anak saya harus jadi ini, nanti perusahaan harus begini, repot.
Alhamdulillah. Lihat orang kaya, dia punya tempat tidur mahal-mahal, yang 100 jutaan, yang 200 jutaan. Pernah ngelihat kasur 200 juta? Belum? Sama saya juga. Dulu saya lagi mau nikah, saya mau beli isi kamar untuk lamaran, untuk bawaan. Saya lihat isi kamar, saya tanya harganya berapa, 280 juta. Saya beli nih isi kamar, nggak jadi kawin saya. Buat apa juga beli tempat isi kamar tapi nggak ada istrinya? Saya tanya, ini kasurnya berapa harganya? 180 juta. Kaget saya, ini kasur apa istimewanya? Bapak kalau tidur bangun bapak nggak pegel-pegel? Bodoh amat. Saya mau tanya manfaatnya apa? Iya pak, tulang bapak jadi bagus, sendi-sendi minyak, gua nggak mau tahu. Ini kalau tiap malam saya mimpiin Nabi beli ini kasur, saya mau. Tiap malam saya mimpi Rasulullah bayar kasur 180 juta, mau. Nggak jadi kawin nggak apa-apa. Lebih mimpi Nabi nggak jadi kawin dong. Akhirnya saya beli itu kasur di daerah Jakarta Timur 5 juta. Jadi anak. Gak harus mahal, yang penting kan tokcer. Begitu kan? Coba kita lihat, ada bedanya? Gak ada, berkah semuanya kok. Alhamdulillah. Itulah keinginannya yang diinginkan. Ini hidup berkah, kita nyari berkah. Saya datang ke rumah teman saya, subhanallah, saya duduk di tempat dia. Ini anak salah satu orang kaya lah. Saya duduk, begitu saya duduk, ini kasur kayak yang saya lihat nih. Saya bilang, ini kasur berapa harganya? Ini harganya 180 nih Bib. Tuh betul kan yang saya mau beli kemarin? Emang apa rasanya? Habib tidurin deh, enak banget ya Bib. Saya tidurin, subhanallah, saya nggak kebayang orang Tegal tidur di kasur 180 juta sebulan nggak bangun. Benar, enak luar biasa. Kita kan alhamdulillah hidup seadanya, syukur alhamdulillah. Pintu nggak digembok, pintu nggak terkunci, nggak mikir mana ada rampok mau masuk. Nah orang TV digebuk dulu baru nyala. Kita tiduran di karpet, alhamdulillah, pulas ileran lagi. Syukur nggak sama Allah? Orang kaya boleh beli namanya tempat tidur harga ratusan juta, tapi nikmatnya tidur mereka nggak akan mampu untuk membelinya, karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Nggak bisa orang beli tidur, nggak bisa. Nikmatnya tidur nggak bisa. Semua datang dari Allah. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ngajarin kita semua kita pasrahkan kepada Allah, agar semua apa yang kita jalankan ini akan diterima oleh Allah. Ibadah kita, Quran kita, tarawih kita, baik yang sunnah maupun yang wajib kita jalankan, semua dilipat gandakan oleh Allah. Ini harapan setiap Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Sampai serak lu nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ceramah ya begini modelnya, ada ketawanya. Soalnya sekarang udah jam 11 lewat. Kalau serius tidur masal kita. Ramadan nih ngajarin kita ada yang namanya bangun tengah malam. Apa namanya? Apa? Sahur, PA. Bangun ini latihan Qiyamul Lail. Ini kita diajarin untuk bangun sahur, hidupin Qiyamul Lail. Bangun di tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, mohon kepada Allah. Habis itu angetin masakan, makan sama-sama dengan keluarga. Bib, alhamdulillah saya nggak pakai sahur 1 hari mas, saya mampu Bib. Saya puasa, saya kuat, nggak perlu sahur. Bukan kuat enggaknya, tapi di dalam sahur ada keberkahan.
keberkahan bulan Ramadan. Nabi yang ngajarin, walaupun makan satu butir kurma, walau minum satu teguk air, ini akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Apa yang kita mau cari? Kalau kita hidup cuma cari yang wajibnya doang, percuma, ibadah kita nggak bakal diterima. Sholat wajib, rukunnya aja nggak ada sunnah, nggak bakal sholat kita diterima. Saya yakin nggak bakal kita diterima. Kenapa, Bib? Lah gimana mau diterima? Contoh, Allahu Akbar, lukisan miring ingat, dompet di mana ingat, kunci motor ketinggalan ingat. Lagi sholat semuanya masuk ke kepala kita. Yang namanya sholat yang wajib, yang diterima oleh Allah, yang bagaimana? Yang khusyuk. Pernah nggak kita sholat khusyuk? Ayo, pernah nggak? Pernah nggak? Berarti selama ini sholat kita bagaimana dong? Wallahu Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi usahanya setiap hamba khusyuk. Khusyuk itu bukan dari pertama sampai akhir. Kalau ada dari pertama sampai akhir sholat dia khusyuk, alhamdulillah. Tapi kalau dia cuma dapat khusyuknya Allahu Akbar, khusyuk, dapat nilai pahala khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, khusyuk, dapat nilai pahala khusyuk. Walaupun lagi subhana rabbil azimi wa bihamdi, khusyuk diterima. Tapi alhamdulillah di dalam salat wajib kita terletak sunnah-sunnah Nabi. Dan saya hakul yakin selama ini salat kita pasti diterima oleh Allah karena tertempel dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tapi bukan ibadah kita yang dilihat sama Allah. Kita tugas kita ibadah, tapi kelak nanti di yaumil kiamah kita bukan ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah, bukan. Tapi apa? Rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Kasih sayang, pantas atau enggak kita masuk ke dalam surga, itu tergantung dari kitanya. Nih, kita kalau doakan suka macam-macam. Betul enggak? Ya Allah, banyakin rezeki kami. Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Ibadah. Bohong. Duitnya nggak kelihatan. Kalau begitu nih, ibu duit banyak, beli skincare. Bapak duit banyak, kawin lagi. Betul nggak? Itu kan cita-cita. Allahumma deh, nih malam kita doa kita dikabulin deh. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Duit sekamar penuh ketiban. Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang dianjurkan. Yang kedua, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Salah doa, hati-hati. Bib, bagaimana? Iya, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri, nguburin diri sendiri. Kan nggak mungkin. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh lagi. Yang ketiga, kadang kita doanya suka macam-macam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Kalau ini gue sih nggak terima. Mau masuk surga? Punya kaca nggak di rumah? Punya? Ada? Gede kecil? Berdiri depan kaca, liatin baik-baik. Saya ini pantas nggak masuk surga? Pantas? Emang lu siapa? Siti Zulaiha? Lu ama laki melotot, ngomong galak luar biasa. Itu hati-hati.
Saya mau tanya, kira-kira nih model kayak kita, sholat kagak, ngaji kagak, ibadah sunnah nggak dijalanin, sama suami galak, sama istri zalim, sama anak bodoh amat. Kira-kira yang begini kita nih pantas nggak masuk surga? Nah tadi lo bilang pantas, pantas nggak? Saya ajarin nih, mau nggak doanya? Ogah. Ya Allah, ini doa yang ngajarin Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau mengajarkan, pengarang kitab Sumtud Durar, Maulid Sumtud Durar, beliau mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, bukan karena bidadari dan emas permata yang ada di dalam syurgamu kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, melainkan ada Nabi Muhammad di dalam syurgamu, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih pantas. Sholat kagak, ngaji kagak, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Maaf, emang surga punya bapak lu apa? Emang kita di surga punya orang dalam? Kalau bikin KTP deket sama kepala desa, nih hari ngomong besok jadi, bisa. Kita kan nggak punya orang dalam di surga. Makanya nih ada orang yang begini kafir, yang begini neraka, yang begitu, ada aja yang begitu. Itu kayaknya tuh orang cuman buat keluarganya doang kali itu surga ya. Coba lihat kayak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyin, semua menyatakan bahwa apa amaliyah yang itu saat amaliyah tersebut dalam berkelakuan baik, akhlak yang ditonjolkan, pasti orang tersebut adalah orang yang dititipkan iman oleh Allah. Gampang kita mah ngelihat orang lagi sholat, ini orang insya Allah orang yang beriman. Ini kita yang diajarin oleh guru-guru kita. Alhamdulillah kita Nahdiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah untuk menyatakan orang tersebut kafir apabila orang tersebut Islam. Dia sholat, dia ngaji, dia ruku, dia sujud, dia mengadahkan tangan berdoa kepada Allah, masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami tidak pernah mengatakan mereka kafir. Kok ada saudara kita sholatnya sama, waktunya sama, gerakannya sama, kita yang modal tahlil doang dibilang kafir? Ada nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Saya nggak pengen bahas itulah. Kesimpulan dari evaluasi Ramadan, tamparan keras untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 bulan kita lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak lagi sujud kepada Allah, tidak pernah ingin dekat kepada Allah. Didatangkan bulan Ramadan, 1 bulan kita ditempa, kita dipukul, kita dijadikan seseorang yang menjadi santrinya Ramadan, agar keluar di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang tunduk, yang taat dan takut kepada Allah. Ini madrasah Ramadan. Tapi kalau ada orang yang setelah Ramadan dia makin menjauh dari Allah, jangan-jangan di dalam hatinya Allah udah cabut keimanan, Allah menginginkan mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Ayo kita pikir diri kita nih, Ramadan dikasih gratis buat kita, kita nggak pakai modal, nggak pakai uang muka, masuk ke dalam madrasah Ramadan nggak pakai uang muka, kita masuk tinggal ngikutin kurikulum yang ada di dalam Ramadan, ikutin, cuman itu. Kalau kita mau ikutin apa yang dikatakan Rasulullah, aman. Datang bulan Syawal, betul kita dijadikan sebagai hamba yang dikembalikan dalam keadaan fitrah. Faham dikembalikan secara fitrah? Faham. Dikembalikan dalam keadaan ini Ramadan kita digiles, dimasukin mesin, diputer. Yang jelek pakai Baiklin, yang warnanya redup pakein deterjen biar warnanya kinclong lagi. Contoh, Bib, manfaat kesucian kita kembali kepada Allah apa? Contoh, saya mau bikin kopi, nggak punya cangkir, saya pinjam sama ibu sama bapak. Pak, bu, saya pinjam cangkir buat bikin kopi, boleh nggak? Dipinjemin nggak? Yakin? Saya bikin kopi di cangkir ibu sama bapak,
Begitu saya bikin selesai, habis kopinya, ada ampasnya. Saya nggak cuci, saya kembalikan. Kira-kira ibu bapak marah nggak kalau saya kembalikan dalam keadaan kotor? Kualat loh. Pan Habib kan pinjam. Bodoh amat Bib, mau Habib mau siapa, yang namanya manusia diberikan bersih, kembaliin bersih dong, kan begitu. Kok betul sih tadi udah bilang kualat, lu bilang betul tadi. Iya pastinya maunya bersih juga kembalinya. Begitupun keinginan Allah. Dosa yang kita tumpuk, dosa yang bikin kita kotor, hati yang tertutup dengan noda dosa, kemaksiatan, datang Ramadan dibersihkan dan dikembalikan secara utuh dalam keadaan suci. Kita keluar ke dunia dalam keadaan suci, keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci, maka harapan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ini keinginannya. Coba kita mau beli suci di mana? Kita mau beli suci diri kita di mana kecuali Allah yang dapat mensucikan. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Orang yang mengingat Allah hatinya bakal dikasih aman. Yang hatinya keras jadi lunak, yang kotor jadi bersih kalau ada Allah di dalam hatinya. Kan manusia kan nggak begitu. Bu, saya mau tanya, boleh nggak? Ibu cinta sama bapak nggak? Gombal. Bapak cinta nggak sama ibu pak? Bohong. Ngomong cinta takut nggak dapet jatah aja. Cintanya sungguh-sungguh sama bapak bu, nggak bohongan, dari hati, paling dalam. Kalau bapak bilang nih bu, bapak bilang ke ibu, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Hatiku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Selalu bohong. Begitu juga ibu pak. Kalau ibu bilang, yang kamu tahu nggak besarnya gunung? Gunung yang besar di dunia ini kalah sama cintaku yang begitu besar untukmu. Bohong. Jangan percaya. Cintanya manusia ada batasan bu, pasti ada batasan. Gak percaya? Gak percaya? Contoh, pak, bapak, ibu mati, bapak amin loh. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Oga mendingan kawin lagi. Begitu juga ibu mau nemenin bapak kalau udah mati, masuk ke liang lahat mau? Oga mendingan saya hitungin warisan. Betul nggak? Karena cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat, cuman sampai sini. Selebihnya kemana? Semuanya Allah yang lebih pandai mencintai hamba, dan Nabi yang mencintai umat tidak akan pernah terbatas sampai yaumil qiyamah. Apa harapan kita? Kita mendapat cintanya Allah, kita mendapat cintanya Rasul, pasti kita akan dijadikan sebagai hamba yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal. Maka dari itu syukurnya kita kepada Allah, tatkala datang Ramadan, Allah kasih kita umur panjang untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, Allah masih izinkan kita untuk mencicipi kelezatan Ramadan yang tahun akan datang. Ya Allah, sampaikan kami berjumpa sampai ke Ramadan yang tahun akan datang. Tapi mereka yang kemarin kita kurang di dalam ibadah Ramadan kemarin, jangan kecil hati. Mudah-mudahan yang kemarin pun termasuk setelah kita sadar ini, yang kemarin akan menjadi satu nilai pahala besar juga di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ramadan pasti akan datang, tapi belum tentu umur kita sampai atau tidak ke Ramadan yang akan datang. Ini harapan setiap hamba, syukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah menampik dan menolak apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang tidak, bapak kasih duit sedikit, alhamdulillah.
Anak dapat duit dari orang tua sedikit, alhamdulillah. Ibu mau beli lipstik, lipstik habis, udah dikorek-korek, udah sampai ujung nih lipstik. Ngomong sama bapak, yang lipstik habis, yang pengen beli lipstik lagi dong. Yang bapak punya duit cuma 5.000 perak, ambil. Iktikat baik seorang suami untuk memberikan kesenangan kepada istri, terima dengan baik. Bib, 5.000 beli lipstik mana cukup. Jalan ke warung, entah kulum-kulum, merah nggak? Ada hasil nggak? Alhamdulillah. Tuh. Kalau orang mau usaha, syukur, alhamdulillah ada jalannya. Pak, kasih ibu juga jangan dikit-dikit banget sih Pak, kesian dong. Perempuan itu kan juga butuh, bukan makan cinta, duit doyan Pak. Perempuan sama rayap beda tipis Pak. Kita laki nyari duit capek, yang ngabisin bini rayap. Tapi jujur, memang perempuan itu kalau suka duit wajar. Kenapa? Lipstick aja 125, eyeliner, eyeshadow satu set itu kurang lebih 247. Belum lagi blush on yang satu set bisa pakai buat eyeliner juga, itu 678.000. Belum lagi skincare udah 675. Habib kok tahu? Bini gua. Kenapa perempuan suka duit Pak? Tahu nggak Pak? Karena perempuan itu butuh kecantikan, cantik itu butuh modal Bapak. Kalau Bapak mau ngelihat istri cantik, modalin dong. Kalau Bapak mau ngelihat istri wangi, ya kasih uangnya buat beli minyak wangi. Senang? Dibelain senang? Tapi yang saya mau tanya, itu dandannya kapan? Kapan? Kondangan. Mudah-mudahan itu habis diseka nggak hilang-hilang. Dandan tidur mau samping suami, dandan, pakai lipstik ya, pakai yang wangi ya, pakai baju yang tipis-tipis juga nggak apa-apa. Lah emang ada orang depan suami kok, istri pakaian siapa? Suami pakaian siapa? Istri lah bebas, mau diapain aja. Saat ibu sudah diterima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah, selesai. Ibu mau dikecapin, ibu mau ditenggulingin, ibu mau ditengkurepin, terserah, haknya suami. Emang ada yang ngatur begitu? Nggak bisa. Selama itu ikut dalam syariat, paham ya? Dan punya baju tipis, punya? Enggak, pakai tisu. Nyenengin ibu, nyenengin suami, sorga tempatnya. Nyenengin suami, sorga. Suami pulang kerja sampai di rumah, buka pintu ngelihat istri udah dandan, udah cantik, udah wangi. La ilaha illallah. Bapak kerja capek nggak Pak? Begitu ngelihat istri cantik itu capek, ditaruh di pagar rumah, nggak lihat gajak masuk capeknya. Bener, jujur emang begitu, manusia begitu. Kenapa? Apalagi kalau udah disambut, assalamualaikum, yang cium tangan, rambut dikibas, ayang mau minum apa? Mau keluar kecoa, mau keluar kutu, terserah. Yang penting usaha nyenengin syukur dong. Alhamdulillah, kan gitu. Masa pengen jadi doanya Nabi Malaikat Jibril? Kita puasa udah bener, ngaji udah bener, semuanya kita udah jalanin, tapi ada doanya Malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Diaminin sama Nabi. Nabi amin. Ibadah kita udah bener tapi kita durhaka sama suami, percuma. Ibu mau kerja, duit banyak, kerja. Ibu begitu nyampe rumah, lepas pakaian, suami ada dalam rumah, ibu jadi budaknya suami.
Nurutin apa kata suami, nggak boleh. Mentang-mentang gaji banyak, suami yang suruh nyapu, suami yang ngepel, nggak bisa. Tetap, bu, sering sakit hati nggak sama bapak? Hati-hati loh pak. Maaf. Ada ulama menyatakan perasaan wanita itu diibaratkan sebagaimana cermin, pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Saat kita beli bagus, kita ngaca, indah nggak? Begitu cermin ini jatuh atau terpukul, pecah, bisa nggak kita ngaca sempurna lagi? Nggak bisa, bekasnya ada. Begitulah perasaan seorang perempuan, pak. Kalau bapak udah nyakitin hati seorang perempuan, dia gampang, wanita, istri paling gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak akan pernah hilang sampai mati. Survei membuktikan. Ternyata emang perempuan doan, pak, yang doyan sama kaca. Bangun tidur, keluar kamar mandi, pakai kerudung, dandan, pakai baju, lagi sarapan, tuh. Lagi sarapan, ini meja ada kaca, walaupun burem, nggak kelihatan, masih ngaca. Selesai sarapan, pakai helm, keluar rumah, nengok jendela, naik motor, lampu merah ketemu mobil sebelah kanan. Betul nggak? Saya cuma mau bilang sama bapak, kalau ada perempuan depan bapak lagi bawa motor, tolong jangan pernah deket-deket jauh. Harus jauh. Kenapa? Sen kanan belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Betul kan? Spionnya kemana? Spionnya doa madep ke mukanya. Lagi bawa motor sempetnya ngaca. Tapi saya punya pikiran sendiri, kenapa perempuan itu kok nggak pernah mau tuh spion digunain untuk ngelihat ke belakang, kanan kiri, nggak mau. Karena perempuan itu yang dicari masa depannya, bukan masa lalunya. Paham ya pak ya? Paham ya? Mudah-mudahan di sini semua istri-istri yang saleh, istri-istri yang menjadi bidadari syurganya Allah, anak-anak muda yang dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suami-suami yang betul taat ada di jalan yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saling memberikan kasih sayang dan memberikan cinta yang tulus karena Allah. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan sahibul hajat, anak yang telah terkhitan dan keluarganya, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah diberikan semua keturunan yang saleh-salehah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Tapi baca semuanya yang keras ya. Tahu nggak salawat, kalau boleh dibilang salawatnya Habib Segaf Baharun? Hafal? Hafal nggak? Hafal. Tapi sebelumnya salawat Bushra. Hafal ya? Tapi sebelumnya kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan berkas salawat ini nih, salawat syifa, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang hatinya gundah, hatinya lagi kesel, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca semua sama-sama yang keras bacanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulub
يومنا هذا إلا يوم آخر. Sekali lagi semua sama-sama. Allahumma salli وسلم على فتح بالقبول سيدنا وتمام بكل سرور والمأمول والصلاة والشهادة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر غالبة لكل خذلنا ولحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا والغالبة المطلوبة والهدى والأباب والموت على دين الإسلام والإيمان بالأحمنة الراجحة بحق سيد والأحسان ولكل نية صالحة وإلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم الآخر. Baca semuanya yang keras. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan kawan-kawan dari Bansar Ansor dan yang lainnya Allah berikan keistiqamahan, tetap di jalan yang diberikan keteduhan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga Nahdlatul Ulama terus sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah fi assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.